Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan membahas salah satu emiten yang akan segera melantai di bursa, yaitu PT Hapco Trans Maritima Tbk dengan kode sahamnya HATM. Jadi Hapco Trans Maritima HATM adalah anak perusahaan dari PT Hapco Primatama yang telah terlibat dalam pengembangan logistik kelautan Indonesia sejak tahun 1991. Sebelumnya, HATM adalah sebagai divisi independen yang fokus pada kepemilikan dan pengoperasian bulk carrier di PT Hapco Primatama pada tahun 2019. Perseroan adalah solusi kelautan terintegrasi Hapco, memenuhi kebutuhan klien seperti tongkang, layanan transshipment, dan layanan bulk carrier. Hingga tahun 2021, HATM memiliki dan mengoperasikan sebanyak 3 bulk carrier. Jadi ini 3 bulk carrier-nya ya. Yang pertama adalah MV Hapco Pioneer tahun 2008 dengan klasifikasi Nippon Kaiji Kyokai. Kapasitasnya ini paling kecil ya, 29.664 DWT. Kemudian MV Hapco Polaris build-nya tahun 2010, klasifikasinya China Classification Society dengan kapasitas 31.774 DWT. Dan yang terakhir adalah ini kapasitas terbesar, yaitu MV Hapco Carina build-nya di tahun 2009 dengan klasifikasinya China Classification Society, kapasitasnya 56.882 DWT. Ini jaringan distribusinya di Indonesia ya. Untuk struktur IPO, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1.220 juta lembar dengan presentasi IPO 17,89% dari modal ditempatkan dan di-store penuh setelah penawaran umum. Adapun nilai nominalnya Rp50 per lembar. Harga penawaran indikasinya Rp150 hingga Rp250 per lembar. Dari sini kita bisa dapat nilai IPO maksimal Rp305 miliar. Penjamin emisi adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Di sini kita bisa lihat posisi sebelum penawaran umum dan posisi setelah penawaran umum. Bersama dengan penawaran umum, HATM juga mengadakan program Employee Stock Allocation dengan jumlah saham maksimal 6.100.000 lembar dan presentasi program ESA adalah maksimal 0,5% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum. Kita bisa lihat ini ada posisi sebelum penawaran umum dan sebelum pelaksanaan ESA, dan sisi sebelah kanannya setelah penawaran umum dan setelah pelaksanaan ESA. Berikutnya adalah bersamaan juga dengan penawaran umum saham perdana, HATM akan melakukan konversi atas tagihan PT SSI menjadi saham dalam perseroan dengan jumlah saham 180 juta lembar. Presentasi konversi 2,57% dari modal ditempatkan yang telah ditempatkan dan di-store penuh perseroan setelah penawaran umum, ESA, dan pelaksanaan konversi. Nilai nominalnya adalah Rp50 per lembar. Untuk jadwalnya, masa penawaran awal pada 29 Juni sampai 1 Juli, kemudian efektifnya 12 Juli, masa penawaran umum pada 14 sampai 19 Juli, penjatahannya 19 Juli, distribusi saham secara elektronik pada 20 Juli, dan kemudian tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 21 Juli 2022. Adapun rencana dana penggunaan hasil IPO adalah 100%. Dana hasil IPO digunakan untuk pembelian armada kapal bulker baru dengan spesifik kapal yaitu bulk carrier Supramax kapasitas 53.000 hingga 57.000 DWT dengan usia kapal sekitar 8-12 tahun, wajib menggunakan kelas, merupakan anggota IACS atau International Association of Classification Societies, memiliki 5 palka dan memiliki 4 kren dengan minimum rating SWL 25 MT. Kecepatan servis sekitar 11-14 knot dan menggunakan mesin induk merek MAN dan BNW. Jadi jumlah dana yang digunakan sekitar 230 miliar sampai 300 miliar rupiah. Kita masuk ke risk factor ya. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan kegiatan usaha perseroan adalah risiko persaingan usaha. Jadi HATM berada dalam industri bidang pelayaran di mana terdapat banyak kompetitor yang disebabkan oleh tingginya kebutuhan pasar. Berikutnya adalah risiko usaha.
yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti resiko pemutusan hubungan kerja, penurunan tarif, dan tidak diperpanjangnya kontrak. Resiko ketidakmampuan perseroan menjalankan kewajibannya berdasarkan kontrak. Oke, berikutnya resiko umum, yaitu resiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan resiko dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa perseroan. Oke, kita masuk ke resiko bagi investor, yaitu resiko tidak liquidnya perdagangan saham perseroan di bursa. Resiko harga saham yang dapat berfluktuasi. Oke, kita masuk ke financial highlight. Ini data per 31 Maret 2022, di mana aset per liabilitiesnya 6,86%, current rasionya 5,4 kali, liabilities per aset 0,15 kali, liabilities per equity 0,17 kali, interest coverage 40,49 kali, dan DSCR 60,52 kali. Kita masuk ke ikhtisar laporan laba rugi. Datanya per 31 Maret 2022, gross profit marginnya 33,86% dengan NP net profit marginnya 28,76%, return on asset 5,13%, return on equity 6%, pertumbuhan revenue lebih dari 100% dengan aset menurun ya 4%, dan equity juga menurun 3,4%. Oke, demikian untuk presentasi emiten kali ini. Terima kasih.